Baik, kita lanjutkan kajian tentang pengabdian anak kepada orang tua. Pengabdian anak kepada orang tua. Pengabdian anak kepada orang tua, salah satunya mengabdi. Man barra walidayhi, ini bab birrul walidaini. Man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umrihi. Man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umrihi. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang mengabdi, berbakti pada kedua orang tuanya, tuba lahu, maka dia beruntung. Maka dia beruntung, dipuji oleh Rasulullah. Man barra walidayhi tuba lahu. Barang siapa yang mengabdi walidayhi pada kedua orang tuanya, tuba lahu, maka beruntung dia. Wa zadallahu, Allah memberikan tambahan fi umrihi, umurnya. Rawahul Bukhari. Orang yang melaksanakan pengabdian kepada orang tua itu, maka Allah akan panjangkan usianya. Barang siapa yang melakukan pengabdian kepada orang tua, maka sangat beruntung dia. Wazadallahu, bertambah. Allah memberikan tambah fi umrihi, umurnya. Boleh jadi seorang itu umurnya 50, tapi karena kebaikan maka dia menjadi cerita kebaikan sepanjang sejarah diceritakan. Itu sudah termasuk umur panjang, ya. Panjang bukan hanya dalam bentuk angkanya, tetapi panjang dalam kebaikannya. Man barra walidayhi, barang siapa yang melakukan pengabdian, berbakti kepada kedua orang tuanya, tuba lahu, sangat beruntung dia. Wa zadallahu lahu fi umrihi, Allah memberikan tambahan umur hingga menjadi umurnya yang barokah. Seperti yang saya sampaikan tadi, umur yang barokah, umurnya penuh kebaikan. Al-barakatuh wa ziyadatul khair. Umur yang barokah itu kemudian ia selalu tambah dan langgeng kebaikannya. Ya, kita tentu punya cita-cita, Salah satu berkeinginan di antara kita ingin menanam kebaikan, ingin menanam kebaikan. Kapan? Pada saat orang tua hidup ataupun pada saat orang tua telah meninggal dunia. Coba kita kaji tentang hadis. Doanya seorang anak itu nyampe kepada orang tua. Doanya orang yang hidup kepada orang yang meninggal itu nyampe. Sedekahnya orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia itu sampai pahalanya. Contoh, kita kirim Fatihah, ila ruhi umi, ila ruhi abi, al-Fatihah. Dibaca Fatihah nyampe ke sana. Cuman ini tidak bisa dilogikakan karena ini menyangkut akidah. menyangkut iman,
menyangkut iman. Atau seorang anak memberikan amal jariah untuk pesantren, untuk madrasah, untuk masjid, atau untuk jalan umum. Selama jariah itu digunakan, maka sampai pahalanya yang diatasnamakan kedua orang tua nyampe. Maka ada suatu hadis agar para mahasiswa makin yakin, bahwa dua orang yang hidup itu nyampe kepada orang yang telah meninggal. Begitu junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajula lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh seorang sahabat Abi Hurairah, ada seorang laki-laki menghadap Nabi. Inna abi mata walam yusi afayanfa'hu antasaddaqtu anhu qala na'am. Ada seorang laki-laki menghadap Nabi, lalu dia mengatakan, sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia dan tidak berwasiat apa-apa. Ya Rasulullah, ayah kami sudah meninggal dunia dan ketika meninggal tidak memberikan wasiat apa-apa. Silakan dikembangkan sedih, tidak wasiat apa-apa. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, afayanfa'hu antasaddaqtu anhu, apakah kalau saya bersedekah untuknya, maksudnya untuk ayahnya, kalau saya bersedekah, sedekah itu bukan hanya bentuk barang, termasuk mengirimkan bacaan-bacaan itu sudah sedekah. Afayanfa'uhu antasaddaqtu anhu qala na'am, kalau saya bersedekah dikhususkan kepada ayah saya, apakah nyampe pahalanya ya Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah menjawab sampai pahalanya. Rasulullah menjawab atas pertanyaan seorang laki-laki, apakah kalau saya bersedekah untuk ayahku, apakah nyampe ya Rasulullah? Qala na'am. Nabi menjawab, nyampe. Sampai pahalanya, sampai sedekahnya, sampai bacaannya yang dikhususkan kepada ayah yang sudah meninggal, termasuk dikhususkan kepada para sesepuh kita yang meninggal, wa usulihim wa furu'ihim, nyampe semua. Itu cerita dari sebuah hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah. Berikutnya ada lagi hadis yang menerangkan tentang itu. An Abi Abbas radhiyallahu anhu, diceritakan lagi dari ayah Abbas radhiyallahu anhu, innar rajula sungguh ada seorang laki-laki, qala ya Rasulullah, ia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi tuwafiyat, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, sudah meninggal dunia. Afayan fa'uha antasaddaqtu anha qala na'am, kalau saya ya Rasulullah bersedekah untuk ibuku, apakah pahalanya nyampe kepada ibu?
Qala na'am, nyampe. Rasulullah menyampaikan pahalanya yang dikhususkan kepada ibu, nyampe pahalanya. Maka beruntunglah orang tua, beruntunglah sesepuh orang tua kita, di mana anaknya ketika masih hidup selalu membacakan doa, selalu membacakan ampunan, selalu membaca Al-Quran, selalu ngikuti mengenang kapan kewafatannya, diselamati, dikholin ya. Kalau tradisi kita ada khol, kematian dalam 1 tahun, tiap tahun. Sebetulnya itu dalam rangka untuk mengundang keberkahan hidup ya. Orang yang memberikan sedekah, orang yang melakukan pelaksanaan khol ya, mengumpulkan tetangga sesuai dengan kemampuan untuk baca tahlil dan yasin, itu sebetulnya mengundang keberkahan hidup. Ada dalam hadis juga disebutkan, man tarokat du'a lil walidaini in qata'an rizqi, man tarokat du'a lil walidaini in qata'an rizqi. Barang siapa yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya. Anak tidak pernah mendoakan kepada kedua orang tuanya, tidak pernah berdoa karena sudah tidak percaya. Inqata'anhu rizki, maka rizkinya putus, akan menghadapi kesulitan. Bukan hanya itu, anaknya miskin pahala kelak, miskin pahala di hadapan Allah karena tidak tercatat sebagai orang yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka yang diharapkan oleh pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, jalja anak yang soleh, ia terus mendoakan ketika masih hidup dan ketika sudah meninggal dunia, anak dengan ikhlas membacakan doa yang dibaca. Kalau masih hidup, jangan ila ruhi almarhum abi, jangan, wong masih hidup kok. Doanya gimana? Ya Allah, sehatkan kedua orang tua kami, ya Allah, sehatkan, panjangkan usianya, lapangkan rezekinya, luaskan rezekinya, buat lancar usahanya, ya Allah, berikan rezeki yang banyak, ya Allah, yang datang dari berbagai arah, yang datang dari berbagai arah atas kehendak dan cintamu, ya Allah. Itu kalau masih hidup, atau ketika ketemu salaman ya, salaman dengan sikap tawadhu, cium tangannya, hatinya sambil berdoa, alhamdulillah ya Allah, kami dipertemukan kepada ayah dan ibu dalam keadaan sehat, sehatkan ya Allah, panjangkan usianya ya Allah. Kalau dalam keadaan tidak sehat ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan ya Allah. Tapi tetap ikhtiar, apa yang dibutuhkan obat ya dibelikan obatnya. Tapi kalau sudah meninggal, lila ruhi, ini passwordnya ya, ini dibuka dulu, ila ruhi almarhum almarhumah, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma fillaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ya Allah, ampuni dia ya Allah, sayangi dia ya Allah, maafkan dia ya Allah. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, kalau banyak ya, Allahumma fillahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Subhanallah, ini indah belajar agama itu. Bukan hanya mengatur tentang interaksi sosial ketika masih hidup, tetapi mengatur kehidupan kita kelak kalau sudah sampai waktunya menghadap Allah Subhanahu
wa ta'ala. Subhanallah, saudara-saudara, ini rekaman yang kedua, lanjutan dari materi yang tadi yang kita sampaikan lewat Zoom, dari tadi yang kita sampaikan kalau di kelas reguler, sajian mata kuliah tadi pada saat ketemu kuliah dengan saya. Mohon dengan ikhlas rekaman ini tidak dihapus tapi menjadi kajian kita. Sebarkan kepada sanak famili di lingkungan keluarga dan lingkungan kerja, agar mereka juga mendapatkan ilmu seperti saudara sekalian mendapatkan ilmu bimbingan dari saya Abdul Aziz Wahab, belajar dari Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Hasan Mutawakkil Allah belajar kepada Haji Hasan Saifurijal. Hasan Saifurijal belajar kepada almarhum Al-Arifillah Haji Muhammad Hasan Gegong. Semoga kita mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan ilmu kita manfaat dan barokah.